Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Rashid dari kelompok 1 dan di sini kami akan membahas terkait apa hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia, yaitu NIB atau nomor induk berusaha. Dan di sini ada teman kami Deva. Nah Deva, sebelumnya kamu udah punya NIB belum? Belum nih, bahkan aku nggak tahu NIB itu apa dan cara buatnya kayak gimana. Nah, mungkin banyak dari kalian yang senasib dengan Deva. Tapi tenang, di sini kita akan bantu Deva dan tentunya kalian semua mungkin yang senasib dengan Deva untuk memaparkan dan mempelajari terkait apa itu NIB. Yuk disimak videonya sampai habis. Baik, kita akan kenali dulu apa itu NIB. Jadi, NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Nah, NIB ini tuh berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, hingga akses untuk kepabeanan. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Nah, jadi nomor induk berusaha ini tuh wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, termasuk usaha jual beli mobil bekas punyanya Deva. Usaha jual beli mobil bekas Deva ini masuk ke dalam klasifikasi KBLI 45102, yaitu perdagangan mobil bekas. Berdasarkan analisis resiko usaha sistem USS, ini tuh masuk ke kategori menengah ke rendah, sehingga proses pembuatan NIB itu mudah dan cepat. Nah, sebelum mendaftar, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan dulu teman-teman. Yang pertama, ada KTP, karena untuk mendaftar kita perlu NIK dari data diri kita dulu. Yang kedua, ada NPWP. Nah, tenang aja, kalau misalnya belum ada NPWP, kalian bisa daftar di pajak.go.id. Nah, yang ketiga, ada verifikasi akun OSS. Nah, ini diperlukan email dan nomor telepon kalian. Dan yang keempat, itu ada alamat lokasi dari usaha kalian tersebut. Nah, untuk kasus ini, Deva memiliki showroom pribadinya, seperti itu. Jadi, siapkan dulu ya dokumen-dokumen yang perlu disiapkan sebelum kalian mendaftarkan NIB ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, praktik langsung untuk pendaftaran NIB di sistem OSS. Pertama kita masuk untuk membuka browser dan kita ketik oss.go.id. Langkah kedua, klik tombol daftar. Lalu siapkan semua data-data yang diperlukan karena ini disesuaikan dengan identitas asli. Ada NIK, nama sesuai KTP, nomor telepon, email aktif, dan juga untuk membuat paspor. Masuk dan pilih menu perizinan berusaha, lalu klik permohonan baru. Data usaha, untuk bisnis yang dipilih ini, pilih skala usaha mikro atau kecil, lalu masukkan kode KBLI 45102 untuk perdagangan mobil bekas. Isi juga data lokasi usaha secara lengkap. Setelah memasukkan kode dan juga data lokasi, langkah terakhir kita harus memastikan untuk setiap data agar sudah terisi dengan benar. Jika sudah dipastikan, klik submit dan NIB akan langsung terbit secara otomatis. Nah Deva, gimana setelah melihat tadi? Susah nggak? Wah, ternyata mudah ya. Aku kira bakal ribet dan lama. Ternyata bisa selesai dalam hitungan menit. Aku mau langsung coba ah. Kurang. Evi, tadi kamu lihat prosesnya nggak? Oh iya lihat, nyata ini penting ya. Kalau perusahaan nggak pakai NIB, berarti kan nggak legal dong. Iya benar banget, makanya semua pelaku usaha itu wajib punya, Vi. Oh iya, berarti si Deva udah aman secara hukum ya sekarang. Betul. Nah, lalu apa saja sih kelebihan dan manfaat dari NIB sendiri? Yang pertama, itu menjadi bukti legalitas dari usaha kita.
yang diakui oleh negara. Yang kedua itu memudahkan akses untuk permodalan dan pembiayaan dari perbankan. Jika kalian ingin memodalkan dan mengambil modal dari perbankan, jadi kalian lebih mudah untuk mengambil modal tersebut. Lalu yang ketiga ada membuka peluang mengikuti pengadaan dan pendanaan dari negara. Lalu yang keempat yaitu ada meningkatkan kepercayaan dari customer dan dari pelanggan bahwa usaha kalian sudah terbukti oleh negara. Dan yang terakhir dan kelima adalah memudahkan penggunaan izin untuk kalian membangun bisnis selanjutnya dan untuk ke eksternal dan partnership ke yang lain-lainnya. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa NIB merupakan suatu kewajiban hukum dan juga fondasi bagi setiap pelaku usaha di Indonesia, dan prosesnya itu cepat, mudah, dan dapat dilakukan secara online melalui website oss.go.id. Nah, dari sisi hukum sendiri, NIB juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa legalitas itu bukan sekedar formalitas, tapi juga perlindungan nyata bagi semua pelaku usaha di Indonesia. Oke, semoga video yang tadi bermanfaat, tidak hanya secara akademis, tapi juga bisa menjadi bekal bagi kita semua jika nanti ingin melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu.